Yang Sesmed kumpulkan tadi Anda sebutkan tahun ini saja ada 75 kasus. 44 kasus. Di 2014 ada 44 kasus. 44 kasus. Dan itu memang meningkat dibandingkan dengan kita katakanlah 2013 atau 2012 yang ada lihat? Iya. Pada waktu undang-undang ini muncul tahun 2008, kasus hanya 1 atau 2. Kemudian tahun 2013 itu menunjukkan satu tren, setiap bulan sumbangannya 1 kasus. Tapi 2014 luar biasa, langsung 1 bulan 4 kasus. Ada kasus-kasus lain mungkin yang menggambarkan bagaimana undang-undang ITE ini bisa dipakai untuk alat menekan? Ya, yang menarik adalah kita bisa menunjukkan contoh-contoh bahwa kasus-kasus ini jadinya kasus sepele pun bisa dijadikan penyebab orang bisa dimasukkan penjara. Di Jogja ada satu kasus seorang istri, dia dalam hubungan yang buruk dengan suaminya, kemudian dia mau dalam proses perceraian, lalu punya pacar baru, kemudian karena pacar baru dia senang, dia ubahlah statusnya dari Facebook itu, kan bisa diubah dari married ke single, kemudian dari single ini diubah lagi ke married ke pacar baru yang menurut dia lebih prospek lah untuk jadi suami yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi, mantan suami atau yang dalam proses perceraian itu tidak suka dan menganggap itu pencemaran nama. Dan ibu ini luar biasanya di Jogja dimasukkan ke penjara selama 4 bulan, terbukti bersalah. Di penjara 4 bulan karena mengubah status Facebook dari single ke married. Ya, kan kena undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE. Itu nggak ada penjelasannya. Dan dilaporkan oleh sang suami yang merasa seharusnya tidak mengubah status karena masih proses penjara. Ini seperti nggak masuk akal. Sama nggak masuk akal. Seperti lelucon begitu rasanya. Sama nggak masuk akal. Pencemaran nama baik itu juga akhirnya semau gue. Mas Lukman, jadi kalau tadi bisa sangat subjektif, bisa sangat apapun dari perspektif orang yang merasa oh ini hinaan terhadap saya, itu bisa menjadi sangat longgar. Ini pasal karet sesungguhnya jadi tidak bisa. Memang kan dasarnya dari pasal karet. Ya, pencemaran nama baik kan dari dulu itu, bahkan di KUHP juga disebut pasal karet. Kayaknya nggak suka kan, dan itu memang waktu itu dipakai penguasa untuk menjebloskan orang yang nggak disukai ke penjara. Nah, pasal karet itu kemudian diperlebar ke digital, karena efek penyebaran yang luar biasa, hukumannya jauh lebih besar. Celakanya ketika di undang-undang ITE ini penjelasan detailnya nggak ada, sehingga ya sudah terserah yang menafsirkan. Kalau polisinya dilaporin bahwa mengganti status menikah menjadi single, kemudian menikah sama orang lain itu menyebarkan, ya kalau ditembak ya dijalanin. Nah, itu masuk penjara beneran. Memang aneh nih, makanya pasal itu hapus aja deh. Begitu ya? Iya. Anda langsung sampai pada kesimpulan pasal itu hapus saja? Hapus saja, memang dari dulu kan tuntutannya dihapus tuh banyak. Pasal itu aja, karena undang-undang ITE itu tujuannya kan untuk undang-undang transaksi elektronik dan informasi. Tapi dari perspektif orang yang kemudian merasa memang itu yang dilontarkan orang di sosial media itu memang merugikan saya begitu. Itu memang sesuatu yang mengganggu. Itu kan ada dua hal. Tudingan. Bagaimana kemudian untuk mengakomodir orang-orang yang merasa memang itu betul-betul merugikan sang korban. Ini merugikan ada 2 hal. 1, merugikan secara persepsi. 2, merugikan karena soal masalah legal. Contoh gini, kalau saya bilang ini kamu wajahmu jelek banget ya, rugi nggak dia? Ya rugi persepsi aja kan. Tapi kalau merasa tersinggung, merasa terhina dengan ungkapan itu, ya kalau apa boleh, tapi nggak bisa menuntut saya masuk ke penjara. Ya, tapi kalau saya bilang dasar maling, gitu kan? Kalau itu berarti saya sudah menuduh dia maling. Ya, yang pertama adalah opini, yang kedua bukan opini lagi, itu sudah tuduhan, harus dibuktikan. Aku maling, dia maling atau bukan, dia koruptor atau bukan. Makanya undang-undang ITE yang sifatnya pencemaran nama baik itu harusnya terhadap status hukum, bukan terhadap penilaian opini gitu. Nah, sekarang kecampur kekaruan. Kalau menurut Anda kriteria objektifnya seharusnya apa? Kalau kita berusaha mencari sesuatu yang bisa menjadikan patokan dan pegangan, selain alasan subjektif sang korban ya, yang merasa tersinggung dan terhina. Sebenarnya pengaturan terhadap undang-undang ITE ini harusnya kembali ke semangat awalnya. Bahwa semangat awalnya adalah ini mengatur tentang transaksi elektronik. Jadi dan cybercrime. Jadi cybercrime di dalam konteks internet itu adalah pornografi, perjudian dan penipuan.
pencemaran nama itu sebuah titipan yang dalam proses sejarahnya tidak pernah dibahas oleh tim perumus, kemudian tiba-tiba ada di dalam undang-undangnya. Jadi kita harus tahu bahwa konteksnya apa dulu, siapa yang berkepentingan untuk menaruh pencemaran nama di internet ini pada waktu itu dilegalkan. Nah, kalau lihat kepentingan legalnya, siapa yang berkepentingan, sepertinya orang-orang yang punya nama baik itu, what so called orang-orang yang sebetulnya punya kuasa. Sebagian besar tadi 35% tadi Anda katakan pejabat daerah, sisanya 37% pejabat daerah, sisanya nih siapa nih yang biasanya melaporkan dan menggunakan undang-undang ITE ini untuk menekan? Person ke person, tapi person ke personnya juga dalam konteks itu tadi, misalnya atasan ke bawahan. Nah, itu lebih banyak kayak gitu. Lalu sisanya yang kecil-kecil. Jadi dalam konteks Pilpres kemarin kita mencatat ada 19%. Jadi dalam konteks Pilpres itu ada pelaporan-pelaporan juga pencemaran nama dalam itu, karena katanya dianggap yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Itu dalam konteks Pilpres kita petakan. Nah, kan tadi Mbak Masel mengatakan soal bagaimana mengakomodir soal segala macam ini semua. Ini menurut saya persoalannya ada dua hal. Yang pertama adalah kita sudah 32 tahun di zaman masa Soeharto tidak pernah punya kebiasaan mengkritik. Budaya kritik hilang. Lalu sosial media, internet itu memberi wadah untuk orang menyampaikan kritik. Tapi dalam menyampaikan kritik ini ada persoalan bahwa tidak semua punya pendidikan cara mengkritik yang baik. Jadi literasi media sosial untuk mengkritik itu penting. Orang di tahap awal ini hanya bisa menyampaikan dengan mengatakan ini nggak benar, tapi nggak bisa membangun argumentasinya, sehingga kemudian nggak benarnya kenapa ya bupatinya ngaco lah gitu, kemudian dijerat. Seharusnya dengan membuka literasi sosial media, orang akhirnya bisa membangun kritik ini jadi jauh lebih konstruktif dan bisa akhirnya menjadi sebuah elemen yang bangunannya bagus sekali untuk mendukung demokrasi digital. Dan pemerintahan Jokowi kan menjanjikan bahwa demokrasi yang partisipatif kemarin itu akan ditransformasi ke dalam pola pemerintahan ke depan. Artinya apa? Orang-orang yang memakai medium internet, netizen ini akan diajak untuk terlibat, memberi masukan. Memberi masukan itu salah satu bentuknya adalah kritik. Memberi masukan itu salah satu bentuknya adalah melaporkan ada persoalan. Tapi kalau tidak ada perlindungan, apa jadinya sebetulnya? Sebetulnya kan semua akhirnya tergiring masuk ke dalam penjara. Ya, kalau tadi menarik dikatakan Mas Damar, literasi media sosial. Jadi kita sekarang banyak pengguna media sosial, tetapi sesungguhnya masih belum terlalu cakap bagaimana mengutarakan opini ataupun apapun keluh kesah yang ada di hati begitu di media sosial dalam bentuk yang mungkin akan bisa lebih diterima. Menurut Anda itu suatu pembatasan atau memang seperti apa? Sebenarnya nih, soal literasi itu kan butuh masalah waktu aja. Yang lebih penting adalah literasi kepada orang yang mau sembarangan menggunakan undang-undang ITE untuk meredam. Bentuknya seperti apa sih dalam bayangan Anda, Mas Lukman, literasi media sosial? Untuk siapa dulu? Kalau untuk publik, ajari aja mengenai etika sosial media. Simple. Dan itu sangat sederhana. Apapun yang dilarang secara etis di offline, sebenarnya nggak pantas juga dilakukan di online. Titik. Selesai. Gitu. Tapi jadi kalau ketemu langsung tidak menghina-hina, mengumpat dan sebagainya, di media sosial juga sama sangat mengumpat. Sama orang tua kita di offline nggak boleh sembarangan ngomong kasar, di online juga sama, nggak boleh gitu. Tapi saya justru lebih penting adalah kepada orang-orang yang sedikit-sedikit merasa tersinggung gitu, lalu menggunakan undang-undang ITE untuk menebas suara itu harus diedukasi bahwa percuma menggunakan itu untuk meredam suara, ya. Karena apa? Karena memang kalau memang orang itu memang jelek, akan bermunculan di mana-mana suara itu. Satu ditangkap, lain akan bela. Makanya coba perhatikan. Dulu waktu kasus Flo di Jogja, dia kurang ajar, dibully sama banyak orang. Tapi begitu dia ditangkap pakai undang-undang ITE, berbalik publik bela dia. Ini pelajaran menarik. Nah, ini yang paling penting, bahwa suara kita, suara masyarakat sekarang, netizen itu sudah terbangun. Kita ingin ini dicabut pasal 27 ayat 3. Tetapi kan kita berhadapan juga dengan proses hukum, proses politik juga, bahwa Kominfo sekarang itu sedang menginginkan juga merevisi. Jadi ada pihak lain di luar masyarakat juga sudah ingin merevisi. Komisi 1 Mbak Mutiari juga ingin merevisi. Nah, kepentingan untuk merevisi undang-undang ITE ini tinggal disatukan, tapi suaranya masih berbeda-beda. Kominfo hanya ingin mengurangi ancaman hukumannya.
dari 6 tahun menjadi 3 tahun, dendanya dari 1 miliar menjadi 500 juta. Tapi persoalan utama pencemaran nama masih ada di situ. Yang teman-teman dari Safenet Indonesia inginkan, revisinya dalam bentuk apa? Dicabut. Dicabut sama sekali? Itu hampir semua kayaknya, bukan hanya Safenet. Jaringan kita semua, koalisi internet tanpa ancaman, itu meminta adalah itu dicabut. Saya pribadi, saya lebih setuju bahwa pasal tersebut ditiadakan sama sekali karena toh sudah ada di KUHP, kemudian di situ juga ada yang terkait pelanggaran susila di dunia maya. Toh sudah ada undang-undang pornografi, anti pornografi sekarang, karena undang-undang ini dulu dibuat sebelum ada undang-undang pornografi, anti pornografi. Ada ekses dari penerapan pasal 27 itu sendiri, banyak yang menderita. Namun akhirnya disepakati antara pemerintah dengan DPR, kita akan melakukan revisi atas undang-undang ITE itu sendiri. Karena mulutmu adalah harimaumu, bersiaplah menerkah kepalamu. Pasal karet masih merajalela, siap menerkam siapa saja. Internet membebaskan informasi dari pengekangan, tapi internet juga bisa memenjarakan. Kritik dan fitnah gampang dipukul rata oleh mereka yang tak mau mendengar suara berbeda. Dari aktivis hingga ibu rumah tangga, dari pegawai biasa hingga para pewarta. Kebebasan memang harus ada batasnya. Kebebasan tak boleh digunakan seenaknya. Tapi haruskah setiap kali tersinggung maka orang lain harus dikungkung?